Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita hari Senin tanggal 15 Juli diambil dari Ulangan 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika kita berbicara ulangan, maka seperti namanya, ini adalah sebuah pengulangan yang terus diulang-ulang, mengingatkan bangsa itu, mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan, maka dia harus menjaga kekudusannya, maka mereka harus menjaga kelakuannya. Karena sering sekali bangsa yang dicintai itu, bangsa pilihan Allah itu merasa tinggi hati. Karena mereka adalah bangsa pilihan, maka mereka sering sekali bahkan jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan, dia katakan bahwa melalui ulangan diulang kembali, engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Artinya setiap umat yang telah dipilih Tuhan, maka dia harus menjadi kudus. Karena itu sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, HKBP sampai pada saat ini masih betul-betul menegakkan RPP yang dikatakan Ruhut Parmahanio Pamicangon, tetapi sering sekali ini menjadi momok apalagi bagi orang Kristen Batak, terutama di HKBP, karena dianggap sebagai hukuman. Padahal nyawa dari RPP adalah Parmahanion, penggembalaan. Bagaimana, mengapa harus ada terus itu RPP di dalam HKBP? Sebab kita mengakui di dalam firman Tuhan, sebab Allah itu kudus, maka kamu harus kudus. Memang tidak ada orang yang tidak berdosa di dalam hidup ini. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan, ketika kita dipilih oleh Tuhan, maka kita harus hidup kudus. Disinilah nyawa dari RPP itu. Bukan untuk menghukum, tetapi menjadi pagar bagi kita agar umat ini, HKBP ini yang sudah dipilih Tuhan ini harus hidup kudus. Maka fungsi RPP adalah menjadi pagar agar kita hidup menggembalakan supaya hidup di dalam kekudusan. Karena apa? Karena kita dipilih Tuhan. Saya sering sampaikan di dalam khotbah-khotbah pertanyaan, kalau dikatakan kita agama Kristen, jangan katakan kalau kita agama warisan. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini, pemilihan kita menjadi umat Allah itu otoritas Allah. Tidak ada yang bisa memilih mau jadi apa. Tidak ada yang bisa memilih dia menjadi seperti apa. Karena itu mengapa HKBP membaptiskan dari sejak anak-anak? Karena kita sudah mengakui anak-anak itu menjadi Kristen bukan karena bapak mamanya. Tetapi anak-anak itu menjadi Kristen karena Tuhan memiliki otoritas memilih dia menjadi umatnya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika saat ini kita menjadi umat kesayangannya, kita dipilih Tuhan dan kita tidak bisa memilih. Tetapi pemilihan kita menjadi Kristen
Itu adalah kehendak Allah. Sebab Yeremia juga mengatakan, sebelum di kandungan ibuku, engkau sudah mengenal aku. Maka dari antara segala bangsa, kita adalah umat Kristen yang dipilih Tuhan menjadi HKBP. Maka syaratnya apa tadi? Maka firman Tuhan mengingatkan, jadilah kudus di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami agar kami kuat, agar kami mampu hidup di dalam kekudusan. Walaupun kami tahu kami adalah orang yang berdosa, tetapi berikan kekuatan kepada kami agar kami mampu untuk setia di dalam jalan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.